Pagi itu, suara mesin yang menyala bersahutan memenuhi sebuah bengkel mobil yang cukup besar di pinggir kota. Bau oli bercampur besi panas sudah menjadi bagian dari keseharian para mekanik. Di antara mereka, ada satu sosok yang paling mudah dikenali. Bukan karena suaranya yang keras atau tingkahnya yang mencolok, melainkan karena wajah tampan dan sikapnya yang selalu tenang. Namanya Tony, pemuda berusia 23 tahun. Ia datang bekerja paling awal dan hampir selalu pulang paling akhir. Baginya, bengkel itu bukan sekadar tempat mencari nafkah. Di sanalah ia membangun harapan untuk mengubah hidup ibunya yang tinggal di kampung. Setiap pagi, Tony mempunyai kebiasaan yang sama. Setelah membuka pintu bengkel, ia menyapu lantai, merapikan peralatan, lalu memeriksa satu persatu kendaraan yang sudah masuk sejak malam. Tak ada yang menyuruhnya melakukan semua itu. Ia hanya merasa pekerjaan akan terasa lebih ringan jika dimulai dengan keadaan yang rapi. Para pelanggan menyukainya karena ia tidak pernah mengada-ada saat menjelaskan kerusakan mobil. Jika hanya baut yang longgar, ia akan mengatakan bautnya longgar. Jika cukup dibersihkan, ia tidak akan menyuruh pelanggan mengganti komponen mahal. Kejujuran itulah yang membuat banyak pelanggan meminta Tony secara khusus ketika datang ke bengkel. Namun di balik ketenangannya, Tony memiliki satu aturan yang selalu ia pegang. Jangan pernah mencampurkan pekerjaan dengan urusan hati. Aturan itu muncul bukan tanpa alasan. Ia sadar dirinya hanyalah seorang pegawai. Ia tidak ingin dianggap memanfaatkan kedekatan dengan keluarga pemilik bengkel demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itulah, ketika sebuah mobil putih berhenti tepat di depan pintu bengkel, Tony langsung menundukkan kepala dan kembali sibuk mengelap tangannya. Mobil itu milik Mika. Gadis berusia 22 tahun itu melompat turun sambil tersenyum cerah. Rambut hitam panjangnya bergerak mengikuti langkahnya yang ringan. Hampir semua mekanik mengenalnya karena Mika memang keponakan pemilik bengkel. Ia sering datang hanya untuk mengantar makanan atau sekadar melihat keadaan bengkel. "Mas Tony mana?" tanyanya kepada salah seorang mekanik. Belum sempat rekannya menjawab, Tony sudah muncul dari balik kap mobil yang sedang diperbaiki. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak Mika?" Mika tersenyum lebar. "Mobilku bunyi aneh, padahal baru seminggu diservis." Tony langsung mengambil kunci mobil yang disodorkan Mika. "Boleh saya cek sebentar?" Mika mengangguk, tetapi bukannya pergi ke ruang tunggu. Ia justru mengikuti Tony dari belakang. Tony menyadarinya, namun memilih tetap fokus memeriksa mesin. Beberapa menit kemudian, ia menemukan penyebabnya. Hanya ada baut pelindung yang sedikit kendur. "Sudah saya kencangkan." "Selesai." "Iya." "Bayarnya berapa?" Tony menggeleng. "Tidak usah. Ini pekerjaan sebentar." Mika mengembuskan napas pelan lalu memasukkan kembali dompetnya. "Mas Tony selalu begitu." "Maksudnya?" "Kalau sama aku, pasti gratis." Tony tersenyum tipis. "Kalau memang tidak perlu bayar, ya tidak perlu." Jawaban sederhana itu justru membuat Mika semakin penasaran. Hampir semua pria yang dikenalnya selalu berusaha mencari perhatian. Ada yang sengaja memuji penampilannya. Ada yang menawarkan bantuan meski tidak diminta. Sementara Tony berbeda. Ia bersikap sopan, tetapi menjaga jarak seolah ada garis yang tidak boleh dilewati. Bukannya menyerah, Mika malah semakin sering datang ke bengkel. Kadang membawa es teh untuk semua mekanik. Kadang membawakan gorengan saat hujan turun. Kadang hanya duduk memperhatikan Tony bekerja dari kejauhan. Teman-teman Tony mulai menggoda. "Ton, itu sebenarnya yang sering ke bengkel mau servis mobil atau servis hati?" Tony hanya tertawa kecil. "Jangan macam-macam." "Lah, dia jelas suka sama kamu." "Belum tentu. Orang buta juga tahu." Tony kembali mengangkat mesin yang sedang diperbaikinya. Dia keluarga pemilik bengkel. Terus, "Aku pegawai." Satu kalimat itu langsung membuat suasana menjadi tenang. Tak ada yang membantah. Semua memahami maksud Tony. Di sisi lain, Mika justru semakin yakin bahwa Tony bukan pria yang mudah didekati dengan wajah cantik atau status keluarga.
Hal itulah yang membuat rasa sukanya tumbuh semakin dalam. Beberapa hari kemudian, pemilik bengkel mengumpulkan seluruh karyawan. Akhir pekan ini rumah saya mengadakan makan malam keluarga. Kalian semua diundang. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena bengkel kita mendapat pelanggan terbanyak bulan ini. Semua mekanik bersorak senang. Hanya Tony yang tampak ragu. Ia belum pernah menginjakan kaki di rumah keluarga pemilik bengkel. Sore menjelang, Mika menghampiri Tony yang sedang membersihkan tangannya. Nanti malam jangan lupa datang. Kalau saya tidak datang bagaimana? Mika mengerucutkan bibir. Berarti aku yang jemput. Tony tersenyum kecil. Baik, saya datang. Mika pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia membayangkan makan malam itu akan menjadi kesempatan untuk mengenalkan Tony lebih dekat kepada keluarganya. Namun ada satu hal yang sama sekali tidak pernah terlintas di dalam pikirannya. Di rumah besar itu, ada seseorang yang sudah lama memilih menutup hati setelah kehilangan suaminya. Seorang wanita berusia 34 tahun yang dikenal lembut, anggun, dan jarang tersenyum kepada pria manapun. Namanya Sabrina. Malam makan bersama yang dianggap biasa oleh semua orang, perlahan akan mengubah jalan hidup tiga hati yang sama-sama belum mengetahui kemana perasaan mereka akan berlabuh. Matahari mulai tenggelam ketika Tony berdiri di depan gerbang rumah pemilik bengkel. Rumah itu jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Halamannya dipenuhi tanaman yang terawat, sementara lampu-lampu taman mulai menyala, membuat suasana terasa hangat. Ia menarik napas pelan sebelum melangkah masuk. Beberapa rekan kerjanya sudah lebih dulu datang. Mereka langsung menyambut Tony sambil bercanda seperti biasa. Tony ikut tersenyum, tetapi matanya lebih banyak memperhatikan sekeliling. Ia tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Tak lama kemudian, Mika muncul dari dalam rumah dengan gaun sederhana berwarna biru muda. Penampilannya jauh berbeda dibanding saat datang ke bengkel. Rambutnya dibiarkan terurai. Senyumnya tetap semanis biasanya. Mas Tony akhirnya datang juga. Takut terlambat. Bagus. Ayo masuk. Semua sudah kumpul. Mika berjalan lebih dulu. Tanpa sadar, ia beberapa kali menoleh ke belakang memastikan Tony masih mengikutinya. Di ruang makan yang luas, seluruh keluarga sudah berkumpul. Suasana dipenuhi obrolan ringan dan tawa. Pemilik bengkel berdiri sambil memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya kepada para karyawan. Tony menganggukkan kepala dengan sopan setiap kali diperkenalkan. Sampai langkahnya berhenti. Seorang wanita baru saja keluar dari arah dapur sambil membawa semangkuk sup hangat. Gaun krem yang dikenakannya sederhana, tanpa perhiasan mencolok. Rambut hitamnya disanggul rapi. Wajahnya terlihat teduh, bukan karena banyak tersenyum, melainkan karena sorot matanya yang tenang. Wanita itu meletakkan mangkuk di atas meja sebelum mengangkat wajah. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tony langsung menundukkan kepala. "Sore, Bu." Wanita itu justru tersenyum tipis. "Jangan panggil saya Ibu. Saya belum setua itu." Beberapa orang di meja langsung tertawa kecil. Pemilik bengkel ikut tersenyum. "Ini adik saya, Sabrina." Tony kembali mengangguk hormat. "Maaf, Mbak Sabrina." Lebih enak begitu. Percakapan itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun entah mengapa, Sabrina masih sempat memperhatikan Tony saat pemuda itu memilih duduk di kursi paling ujung, jauh dari pusat perhatian. Ia berbeda dari yang lain. Sebagian karyawan terlihat gugup karena berada di rumah orang kaya. Sebagian lagi terlalu santai hingga berbicara dengan suara keras. Sementara Tony hanya duduk tenang, membantu menuangkan minuman kepada orang yang duduk di dekatnya sebelum mengambil untuk dirinya sendiri. Tanpa disuruh, tanpa ingin dipuji. Hal kecil seperti itu justru menarik perhatian Sabrina. Di sisi lain, Mika sibuk mencari cara agar bisa duduk di samping Tony. Begitu melihat satu kursi kosong di sebelahnya, Mika segera menarik kursi itu. "Aku di sini saja ya." Tony mengangguk pelan. "Iya." Selama makan malam berlangsung, Mika lebih banyak mengajak Tony berbicara. "Mas Tony suka makanan pedas?" "Cukup suka."
Kalau masakanku nanti pedas, mau coba? Tony hampir tersedak air minumnya. Maksudnya? Mika tertawa geli. Aku lagi belajar masak. Semoga berhasil. Cuma semoga. Kalau sudah jadi, saya yang coba. Jawaban itu membuat Mika tersenyum puas. Bagi orang lain, kalimat itu terdengar biasa. Namun bagi Mika, itu sudah cukup untuk membuatnya senang sepanjang malam. Sabrina yang duduk tidak jauh dari mereka sempat memperhatikan interaksi itu. Ia tidak berpikir macam-macam. Dalam benaknya, Mika memang mudah akrab dengan siapa saja. Setelah makan selesai, sebagian tamu berpindah ke halaman belakang. Angin malam bertiup pelan. Beberapa karyawan membantu membereskan meja. Tanpa diminta, Tony ikut mengangkat piring-piring kotor menuju dapur. Sabrina yang sedang menyusun gelas langsung menoleh. Mas Tony, biar pembantu saja. Tidak apa-apa. Tangan saya masih kosong. Tamu tidak perlu membantu. Saya lebih nyaman kalau ikut membantu. Sabrina tidak memaksa lagi. Diam-diam ia memperhatikan cara Tony bekerja. Gerakannya cekatan, tetapi tidak tergesa-gesa. Setelah selesai membawa piring, ia bahkan mengelap meja yang terkena kuah tanpa ada yang meminta. Terima kasih, ucap Sabrina pelan. Tony hanya tersenyum singkat. Sama-sama. Sesaat kemudian terdengar suara dari halaman depan. Lampunya mati. Seluruh rumah mendadak gelap. Beberapa tamu spontan berseru kaget. Anak-anak kecil mulai mencari orang tuanya. Pemilik bengkel terlihat bingung. Loh, kenapa listriknya padam? Salah seorang penjaga rumah berlari menghampiri. Bukan listrik kompleknya, Pak. Sepertinya MCB rumah kita yang bermasalah. Sebelum siapapun bergerak, Tony sudah berjalan menuju ruang panel listrik. Boleh saya lihat? Tentu. Beberapa menit kemudian terdengar bunyi saklar dinaikkan. Lampu rumah kembali menyala. Semua orang bertepuk tangan spontan. Wah, cepat juga. Tony hanya tersenyum malu. Tidak rusak. Hanya ada beban listrik yang terlalu besar. Pemilik bengkel menepuk bahunya pelan. Kamu memang bisa diandalkan. Sabrina memperhatikan pemandangan itu tanpa berkata apa-apa. Yang membuatnya terkesan bukan karena Tony mampu memperbaiki listrik, melainkan karena setelah semua orang memujinya, pemuda itu justru kembali mengambil sapu untuk membersihkan pecahan gelas yang sempat terjatuh saat lampu padam. Tidak ada sedikit pun raut bangga di wajahnya. Ia kembali menjadi sosok yang lebih suka bekerja daripada menjadi pusat perhatian. Sabrina memandang Tony beberapa saat. Sudah lama ia tidak melihat seseorang yang begitu tenang ketika dipuji dan tetap rendah hati ketika diperhatikan. Sementara di sisi lain halaman, Mika tersenyum lebar. Ia semakin yakin bahwa pria yang sedang disukainya memang berbeda dari siapapun yang pernah ia kenal. Tak seorang pun menyadari, malam yang semula hanya menjadi acara makan bersama itu diam-diam mulai menumbuhkan benih perasaan yang berbeda di dua hati yang sama sekali tidak saling bersaing setidaknya, untuk saat ini. Sejak makan malam itu, suasana di bengkel kembali seperti biasa. Suara mesin, dentingan kunci pas, dan pelanggan yang datang silih berganti membuat hari-hari berlalu tanpa banyak perubahan. Namun ada satu kebiasaan baru yang mulai disadari para mekanik. Mika kini datang lebih sering daripada sebelumnya. Alasannya selalu berbeda. Kadang mengantar makanan untuk pamannya. Kadang mengambil dokumen. Kadang membawa mobil keluarga yang sebenarnya tidak mengalami kerusakan apapun. Semua orang tahu siapa yang sebenarnya ingin ia temui. Hanya Tony yang tetap bersikap seperti biasa. Ia melayani Mika sebagaimana ia melayani pelanggan lain. Tidak lebih, tidak kurang. Sikap itu membuat Mika sering kesal sendiri. Suatu siang, ia sengaja membawa 2 gelas es kopi. Satu untuk dirinya. Satu lagi untuk Tony. Mas, istirahat sebentar. Tony yang sedang mengencangkan baut langsung mencuci tangan sebelum menerima minuman itu. Terima kasih. Gimana? Enak. Tony menyesap sedikit. Enak. Cuma enak. Tony tersenyum kecil.
Kalau saya bilang sangat enak, nanti kamu mengira saya sedang merayu. Mika tertawa hingga menutup mulutnya. Mas Tony ternyata bisa bercanda juga. Kadang-kadang. Jawaban singkat itu membuat Mika semakin nyaman berada di dekatnya. Di sisi lain, Sabrina sama sekali tidak mengetahui kebiasaan keponakannya datang ke bengkel. Ia sedang sibuk mengurus sebuah rumah kontrakan peninggalan almarhum suaminya. Rumah itu sudah lama kosong. Beberapa bagian mulai rusak karena tidak pernah ditempati. Sabrina berniat merenovasinya agar bisa disewakan kembali. Awalnya ia ingin mencari tukang melalui kenalan. Namun sang kakak mempunyai usul lain. Kalau hanya memperbaiki pintu garasi, lampu, dan pagar, suruh saja Tony melihatnya. Anak itu serba bisa. Sabrina sempat ragu. Memangnya tidak mengganggu pekerjaannya? Nanti saya izinkan setengah hari. Sabrina mengangguk pelan. Kalau begitu tidak apa-apa. Keesokan harinya, pemilik bengkel memanggil Tony ke ruangannya. Ada pekerjaan tambahan. Tidak wajib, tapi kalau kamu mau, ada upah di luar gaji. Tony langsung menjawab tanpa berpikir panjang. Kalau saya mampu, saya bersedia. Rumah adik saya perlu sedikit perbaikan. Mendengar nama Sabrina disebut, Tony sedikit terdiam. Rumah Mbak Sabrina? Iya. Baik, Pak. Sore harinya, Tony datang ke alamat yang diberikan. Rumah itu tidak sebesar rumah keluarga tempat makan malam kemarin. Bangunannya sederhana, tetapi sangat bersih. Di halaman depan terdapat banyak pot bunga yang tersusun rapi. Sabrina sendiri sedang menyiram tanaman ketika mendengar suara motor berhenti. Ia menoleh. Mas Tony? Iya, Mbak. Masuk dulu. Tony melepas sandal sebelum mengikuti Sabrina ke teras. Tak lama kemudian, Sabrina datang membawa segelas teh hangat. Minum dulu. Terima kasih. Aku dengar kamu diminta kakakku membantu memperbaiki rumah ini. Iya. Sabrina tersenyum tipis. Anggap saja aku pelanggan. Kalau begitu saya akan kerjakan sebaik mungkin. Sabrina memperhatikan wajah Tony beberapa saat. Jawaban itu terdengar sederhana. Tetapi nada bicaranya menunjukkan kesungguhan. Mereka lalu berkeliling rumah. Pintu garasi sulit ditutup. Lampu taman mati. Engsel pagar mulai berkarat. Semuanya bukan kerusakan besar. Tony langsung memperkirakan pekerjaan itu bisa selesai sebelum sore. Tanpa banyak bicara, ia mulai bekerja. Sabrina tidak mengganggunya. Ia memilih duduk di teras sambil membaca buku. Sesekali matanya beralih kepada Tony yang sedang memperbaiki pagar. Keringat mulai membasahi kening pemuda itu. Namun ia tetap teliti memeriksa setiap baut. Beberapa jam berlalu. Saat hendak mengambil obeng yang terjatuh, Tony baru menyadari ada seekor anak kucing kecil bersembunyi di bawah pagar. Bulu putihnya dipenuhi debu. Tubuhnya kurus. Mungkin sudah beberapa hari tidak makan. Tony menghentikan pekerjaannya. Ia berjongkok perlahan agar anak kucing itu tidak ketakutan. Hai! Anak kucing itu justru mendekat pelan. Tony mengambil sedikit potongan ikan dari bekal makan siangnya yang belum sempat dihabiskan. Anak kucing itu langsung melahapnya dengan lahap. Sabrina yang melihat dari teras ikut mendekat. Itu bukan kucing peliharaanku. Mungkin tersesat. Kasihan juga. Tony mengusap pelan kepala anak kucing itu. Kalau dibiarkan, mungkin malam ini dia belum tentu dapat makan. Sabrina memandang Tony tanpa berkedip. Ia mengenal banyak orang yang baik kepada sesama manusia. Namun tidak banyak yang masih sempat memikirkan seekor anak kucing saat sedang bekerja. Mas Tony. Iya. Kalau aku pelihara di sini, menurutmu bagaimana? Tony tersenyum. Rumah ini jadi lebih ramai. Sabrina ikut tersenyum. Kalau begitu, biar dia tinggal di sini. Anak kucing itu seolah mengerti. Ia mengeong pelan lalu menggosokkan tubuh mungilnya ke kaki Sabrina. Sore mulai berganti senja. Semua pekerjaan selesai lebih cepat dari perkiraan. Pintu garasi kembali lancar. Lampu taman menyala terang.
Pagar yang tadinya berderit kini bisa dibuka tanpa suara. Sabrina mencoba semuanya satu persatu. Rapih sekali. Masih ada yang kurang. Sabrina menggeleng. Justru lebih bagus dari yang kubayangkan. Ia lalu mengambil sebuah amplop dari dalam rumah. Ini upahnya. Tony melihat isi amplop itu sekilas. Nominalnya jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Ia segera mengembalikannya. Kebanyakan, Mbak. Itu memang untukmu. Separuh saja cukup. Kenapa? Sisanya lebih baik dibelikan makanan untuk penghuni baru rumah ini. Tony melirik anak kucing yang sedang tertidur di dekat pot bunga. Sabrina spontan tertawa kecil. Entah mengapa, senyum itu terasa jauh lebih lepas dibanding beberapa tahun terakhir. Dan tanpa ia sadari, sejak sore itu rumah yang selama ini terasa terlalu sunyi mulai menghadirkan perasaan hangat setiap kali nama Tony terlintas di dalam pikirannya. 3 hari berlalu sejak Tony membantu memperbaiki rumah Sabrina. Rutinitas di bengkel kembali berjalan seperti biasa. Tony sibuk melayani pelanggan, sementara Mika tetap mencari alasan untuk datang. Namun ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Setiap sore, saat menyiram bunga di halaman rumahnya, Sabrina selalu melihat ke arah tempat anak kucing itu tidur. Kucing kecil itu kini tampak jauh lebih sehat. Bulunya mulai bersih, tubuhnya lebih berisi, dan tingkahnya semakin lincah. Sabrina bahkan memberinya nama Abu. Nama sederhana yang muncul begitu saja karena warna bulunya yang putih keabu-abuan. Sore itu Abu terus mengeong di depan pagar. Sabrina mengintip keluar. Tak ada siapapun. Ia tersenyum kecil. Jangan bilang kamu sedang mencari Mas Tony. Kalimat itu hanya diucapkannya pelan kepada dirinya sendiri. Anehnya, setelah mengatakannya, ia justru ikut memikirkan pemuda itu. Bukan karena wajahnya. Bukan pula karena ketampanannya. Melainkan karena sikapnya yang selalu membuat orang lain merasa dihargai. Malam harinya, Sabrina menerima telepon dari kakaknya. Besok pagi sempat datang ke bengkel. Ada apa? Mobilmu sudah waktunya ganti oli. Baik. Keesokan paginya Sabrina datang mengendarai mobilnya sendiri. Berbeda dengan Mika yang selalu masuk sambil tersenyum lebar, Sabrina justru berjalan tenang seperti pelanggan biasa. Beberapa mekanik langsung menyapanya. Selamat pagi, Bu Sabrina. Sabrina hanya membalas dengan senyum ramah. Saat itu Tony sedang berada di bawah sebuah mobil. Mendengar namanya dipanggil, ia segera keluar sambil mengusap tangan dengan kain lap. Selamat pagi, Mbak Sabrina. Pagi. Mobilnya saya yang tangani. Kalau tidak merepotkan. Tidak. Mobil pun mulai diperiksa. Sabrina memilih duduk di ruang tunggu yang dindingnya berupa kaca bening menghadap area servis. Dari sana ia bisa melihat Tony bekerja. Yang menarik perhatiannya bukan kecepatan Tony memperbaiki mobil, melainkan kebiasaannya berbicara kepada pelanggan. Setiap ada kerusakan, Tony selalu menjelaskan sambil menunjukkan bagian yang rusak. Ia tidak pernah membuat pelanggan bingung. Tidak pernah menakut-nakuti agar pelanggan mengeluarkan biaya lebih banyak. Beberapa pelanggan bahkan tersenyum puas sebelum meninggalkan bengkel. Tanpa sadar, Sabrina ikut tersenyum. Pantas kakakku sangat mempercayainya. Tak lama kemudian, Mika datang membawa sekotak donat. Mas Tony. Sapaan itu terdengar begitu ceria hingga Sabrina menoleh. Mika langsung menghampiri Tony tanpa menyadari bahwa tantenya sedang berada di ruang tunggu. Aku bawa donat. Wah, terima kasih. Tapi ada syarat. Apa? Mas harus makan satu sekarang. Tony tertawa kecil. Kalau saya sedang pegang oli begini, ya cuci tangan dulu. Percakapan ringan itu membuat beberapa mekanik saling melempar senyum jahil. Tony akhirnya mencuci tangan dan mengambil satu donat. Sudah puas? Mika mengangguk senang. Baru begitu. Barulah Mika menyadari Sabrina sedang memperhatikannya dari balik kaca. Tante. Sabrina keluar dari ruang tunggu. Kamu juga di sini? Ia cuma lewat.
Sabrina hanya mengangguk. Ia sudah hafal alasan, cuma lewat, yang terlalu sering diucapkan keponakannya. Beberapa menit kemudian mobil Sabrina selesai. Tony menyerahkan kunci mobil sambil menjelaskan hasil pemeriksaan. Selain ganti oli, rem depan mulai menipis. Belum perlu diganti sekarang, mungkin 1 atau 2 bulan lagi. Baik. Sabrina menerima kunci itu. Terima kasih. Saat hendak masuk ke mobil, ia tiba-tiba teringat sesuatu. Mas Tony. Iya. Aku mau minta tolong lagi. Silakan. Abu suka keluar rumah. Aku ingin membuat pagar kecil di sudut taman supaya dia tidak lari ke jalan. Tony berpikir beberapa detik. Itu bisa dibuat. Tapi aku tidak tahu harus memanggil siapa. Saya bisa datang hari Minggu kalau sedang libur. Sabrina tersenyum lega. Kalau begitu hari Minggu saja. Percakapan singkat itu tidak luput dari perhatian Mika. Ia mendekati Tony setelah mobil Sabrina pergi. Tante minta bantuan lagi. Iya. Mas memang serba bisa. Hanya pekerjaan ringan. Mika mengangguk, tetapi entah mengapa muncul perasaan aneh di dalam hatinya. Ia mengenal tantenya dengan sangat baik. Sabrina bukan tipe orang yang mudah meminta bantuan kepada orang lain. Kalau masih bisa dikerjakan sendiri, ia pasti memilih melakukannya sendiri. Namun dalam waktu singkat, sudah 2 kali ia meminta bantuan Tony. Perasaan itu sebenarnya belum bisa disebut cemburu. Lebih tepatnya rasa penasaran. Sementara itu, Minggu pagi pun tiba. Tony datang membawa beberapa potong kayu dan alat kerja sederhana. Abu langsung berlari menyambutnya sambil mengeong riang. Sepertinya dia ingat sama Mas. Tony tersenyum sambil menggendong kucing kecil itu. Berarti dia sudah betah di sini. Sabrina memandangi pemandangan itu dari teras. Rumah yang selama ini selalu terasa sunyi kini mendadak terasa hidup. Bukan karena pagar kecil yang akan dibuat, melainkan karena kehadiran seseorang yang datang tanpa membawa keramaian, tetapi selalu meninggalkan kehangatan setelah pulang. Perasaan itu masih ia simpan rapat-rapat. Ia menganggapnya hanya rasa nyaman kepada orang yang baik. Padahal tanpa ia sadari, benih-benih cinta mulai tumbuh sangat pelan, dan tumbuh di saat yang sama ketika Mika semakin yakin bahwa hanya Tony yang ingin ia jadikan pendamping hidupnya. Pagar kecil di sudut taman selesai dibuat sebelum waktu zuhur. Ukurannya tidak besar, tetapi cukup untuk membuat Abu bebas bermain tanpa keluar ke jalan. Anak kucing itu tampak berlari ke sana kemari seolah memahami bahwa tempat itu memang dibuat untuknya. Sabrina memperhatikan hasil pekerjaan Tony sambil mengangguk puas. Rapi sekali. Tony tersenyum. Kalau nanti Abu sudah besar, pagarnya tinggal ditinggikan sedikit. Kamu bahkan sudah memikirkan saat dia dewasa. Namanya juga makhluk hidup. Semakin besar pasti semakin aktif. Jawaban itu membuat Sabrina tersenyum tanpa sadar. Ia lalu mempersilakan Tony beristirahat di teras belakang. Angin berembus pelan melewati kebun kecil yang ditanami bunga melati dan mawar. Aku buatkan teh. Air putih saja sudah cukup. Tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian Sabrina kembali membawa 2 gelas teh hangat dan sepiring pisang goreng yang baru matang. Kamu belum makan, kan? Tony menggeleng. Tadi buru-buru berangkat. Berarti tebakanku benar. Mereka duduk saling berhadapan. Tidak banyak percakapan. Justru suasana tenang itu terasa nyaman. Sabrina sesekali memperhatikan kedua tangan Tony yang dipenuhi bekas goresan kecil. Sering terluka. Tony melihat telapak tangannya sendiri. Sudah biasa. Tidak sakit. Kalau sedang bekerja, kadang baru sadar setelah selesai. Sabrina mengangguk pelan. Entah mengapa, ia membayangkan betapa keras kehidupan yang dijalani pemuda itu. Tak lama kemudian, sebuah dompet lusuh terjatuh dari saku celana Tony saat ia mengambil ponselnya. Beberapa lembar uang terlipat keluar. Sabrina spontan membantu mengambilnya. Ketika hendak memasukkannya kembali, matanya tidak sengaja melihat sebuah foto kecil yang terselip di balik plastik bening dompet itu.
Foto seorang wanita parubaya yang tersenyum sederhana. Di sampingnya berdiri Tony yang masih mengenakan seragam sekolah. Sabrina menyerahkan dompet itu. Maaf, fotonya tadi kelihatan. Tony menerimanya sambil tersenyum tipis. Itu ibu saya. Beliau tinggal bersamamu. Tidak. Di mana? Masih di kampung. Sabrina tidak bertanya lagi. Namun Tony justru melanjutkan ceritanya. Beliau menolak diajak ke kota. Kenapa? Katanya lebih nyaman tinggal di rumah peninggalan ayah. Lalu kamu pulang berapa kali dalam setahun? Kalau bengkel sedang libur panjang. Sabrina menatap wajah Tony beberapa saat. Apa kamu tidak kangen? Tony tersenyum kecil. Setiap hari. Jawaban singkat itu terdengar jauh lebih dalam daripada kalimat panjang. Ia tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan. Hanya mengaku rindu. Sabrina memalingkan wajahnya ke taman. Ada sesuatu yang menghangatkan dadanya. Ia menyadari selama ini Tony bukan hanya pekerja keras. Ia juga anak yang sangat menyayangi ibunya. Percakapan mereka terhenti ketika Abu melompat ke pangkuan Tony. Pemuda itu mengusap bulu kucing kecil tersebut dengan penuh kesabaran. Melihat pemandangan itu, Sabrina tiba-tiba teringat almarhum suaminya. Semasa hidup, suaminya juga sangat menyukai kucing. Namun setelah kepergiannya, rumah itu kehilangan tawa. Bahkan suara televisi pun jarang terdengar. Hari-hari Sabrina hanya diisi pekerjaan dan rutinitas yang sama. Kini, tanpa disadari, rumah itu kembali terasa hangat setiap kali Tony datang. Sore harinya, Tony berpamitan. Kalau ada yang rusak lagi, kabari saja. Sabrina mengangguk. Hati-hati di jalan. Setelah motor Tony menghilang di ujung jalan, Sabrina masih berdiri di depan pagar. Abu ikut duduk di samping kakinya. Kenapa rumah ini terasa sepi lagi, ya? Kalimat itu keluar begitu saja. Ia sendiri terkejut mendengarnya. Malamnya, Mika datang menginap di rumah Sabrina seperti yang sering ia lakukan sejak kecil. Mereka makan malam bersama sambil mengobrol ringan. Di tengah percakapan, Mika tiba-tiba tersenyum sendiri. Tante. Menurut Tante, Mas Tony itu orangnya gimana? Sabrina sedikit terdiam. Baik. Cuma baik. Jujur. Sopan, pekerja keras. Mika tersenyum makin lebar. Aku juga mikir begitu. Sabrina mulai merasa ada yang berbeda dari nada bicara keponakannya. Ada apa memang? Mika menarik napas pelan. Kalau suatu hari nanti aku bilang suka sama seseorang, Tante bakal dukung, kan? Tentu. Soalnya orang yang kusuka itu, Mas Tony. Sabrina membeku. Tangannya yang sedang memegang gelas berhenti bergerak. Ia memandang Mika yang tersenyum malu sambil menundukkan kepala. Tante jangan bilang siapa-siapa dulu, ya? Sabrina memaksakan senyum. Iya. Aku belum berani ngomong langsung ke dia. Mika terus bercerita tentang betapa baiknya Tony, betapa ia selalu memikirkan Tony, dan betapa ia berharap suatu hari bisa menjadi orang yang paling dekat dengannya. Sabrina mendengarkan semua itu tanpa menyela. Setiap kalimat yang keluar dari bibir Mika terasa seperti mengingatkannya pada satu kenyataan. Keponakannya sedang jatuh cinta. Dan orang yang diam-diam mulai membuat hatinya kembali hidup adalah pria yang sama. Malam itu, setelah Mika tertidur, Sabrina duduk sendirian di teras. Abu naik ke kursi di sampingnya. Sabrina mengusap pelan kepala kucing kecil itu sambil menatap langit. Ia tidak merasa marah kepada Mika. Justru ia merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Karena tanpa pernah berniat, ia mulai menyukai seseorang yang lebih dulu mengisi harapan keponakan yang sangat ia sayangi. Sejak malam itu, Sabrina membuat sebuah keputusan. Ia tidak akan lagi mencari alasan untuk bertemu Tony. Baginya, perasaan bisa dikendalikan jika ia menjaga jarak. Lagi pula, Mika adalah keponakan yang sudah dianggap seperti anak sendiri.
Sabrina tidak ingin kebahagiaan gadis itu terganggu hanya karena perasaannya yang datang di waktu yang salah. Hari-hari berikutnya, Sabrina benar-benar menepati keputusannya. Saat mobilnya mulai mengeluarkan suara aneh, ia memilih membawa ke bengkel lain yang letaknya lebih jauh. Ketika lampu teras rumah mati, ia membeli bohlam baru dan menggantinya sendiri. Bahkan saat abu merusak pagar kecil yang dibuat Tony karena mengejar kupu-kupu, Sabrina memperbaikinya sebisanya, meski hasilnya terlihat miring. Di sisi lain, Tony justru merasa heran. Sudah hampir 2 minggu ia tidak melihat Sabrina. Ia sempat mengira wanita itu sedang pergi keluar kota. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Suatu siang, bengkel mendadak lebih ramai dari biasanya. Beberapa pelanggan datang hampir bersamaan. Semua mekanik sibuk menangani kendaraan. Saat itulah seorang pria paruh baya datang tergesa-gesa. "Mas, ada yang bisa bantu?" "Ada apa, Pak?" tanya Tony. "Mobil saya mogok di depan minimarket. Istri saya lagi demam di dalam mobil." Tanpa menunggu perintah, Tony mengambil tas peralatan. "Ayo, Pak." Beberapa menit kemudian, mereka tiba di lokasi. Tony membuka kap mesin dan langsung memeriksa sumber masalah. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari sana. Pintunya terbuka. Sabrina turun sambil membawa beberapa kantong belanja. Ia sebenarnya hanya ingin membeli kebutuhan rumah. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Tony sedang memperbaiki mobil seseorang di pinggir jalan. Sabrina memilih berdiri agak jauh. Ia tidak ingin mengganggu. Tak lama kemudian, istri pria itu tampak kesulitan keluar dari mobil. Tubuhnya lemas. Tanpa berpikir panjang, Tony membuka pintu, lalu memayungi wanita itu dari terik matahari menggunakan jaket kerjanya sendiri. "Bu, duduk dulu di kursi minimarket. Biar saya selesaikan mobilnya." Pria itu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sekitar 15 menit kemudian, mesin mobil kembali hidup. Pasangan suami istri itu tampak sangat lega. Pria tersebut menyodorkan beberapa lembar uang kepada Tony. "Ini buat tambahan." Tony hanya mengambil biaya sesuai tarif pemeriksaan. "Yang ini cukup, Pak." "Loh, kan Mas sudah bantu banyak." "Tidak apa-apa." Pasangan itu akhirnya pergi sambil terus melambaikan tangan. Sabrina masih berdiri memandangi semua yang baru saja terjadi. Ia tidak sedang melihat seorang mekanik. Ia melihat seseorang yang selalu menolong tanpa menghitung untung rugi. Tanpa sadar, Sabrina tersenyum. Namun senyum itu segera menghilang ketika mengingat pengakuan Mika beberapa hari lalu. Ia membalikan badan dan memilih masuk ke minimarket tanpa menyapa Tony. Tony sempat merasa seperti melihat seseorang yang dikenalnya. Tetapi saat ia menoleh, yang terlihat hanya pintu minimarket yang sudah tertutup. Malam harinya, Mika datang ke bengkel membawa kabar gembira. "Mas Tony." "Iya. Akhir pekan besok ikut acara bakti sosial." "Ya. Bakti sosial. Bengkel kita mau servis gratis kendaraan warga di desa tempat yayasan tante sering mengadakan kegiatan." Tony mengangguk. "Kalau memang ditugaskan, saya ikut." Mika tersenyum puas. "Bagus." Yang tidak disebutkan Mika adalah satu hal. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Sabrina. Ia sengaja tidak memberitahu karena mengira mereka memang tidak terlalu saling mengenal. Hari Sabtu pun tiba. Sejak pagi, lapangan desa sudah dipenuhi warga. Beberapa mekanik sibuk memeriksa motor dan mobil. Sementara Sabrina membagikan paket sembako kepada para lansia. Kesibukan membuat mereka belum sempat bertemu. Hingga menjelang siang, seorang nenek datang membawa sepeda tua. Rantai sepedanya putus. Padahal sepeda itu menjadi satu-satunya alat transportasi untuk berjualan sayur. Tony langsung memperbaikinya. Setelah selesai, nenek itu mencoba mengayuh sepedanya dengan wajah penuh syukur. "Terima kasih, Nak." Beliau lalu mengeluarkan 2 ikat bayam dari keranjang. "Ini buat kamu." Tony buru-buru menggeleng. "Jangan, Nek. Nenek tidak punya uang lebih." "Tidak perlu apa-apa."
Namun nenek itu tetap memaksa. Akhirnya Tony menerima 2 ikat bayam tersebut agar sang nenek tidak merasa sungkan. Semua kejadian itu dilihat Sabrina dari kejauhan. Ia tersenyum kecil. Saat acara selesai, para relawan mulai membereskan perlengkapan. Sabrina berjalan melewati area servis. Barulah mereka benar-benar berhadapan. Mas Tony. Tony tampak terkejut. Mbak Sabrina ternyata ada di sini. Iya. Beberapa detik mereka saling diam. Sabrina memecah suasana lebih dulu. Aku lihat bayamnya masih di bawah. Tony ikut melihat kantong plastik di tangannya lalu tersenyum. Kalau dibuang, nenek tadi pasti sedih. Sabrina mengangguk pelan. Benar. Tak ada percakapan panjang. Namun entah mengapa, pertemuan singkat itu membuat keputusan Sabrina untuk menjauh mulai goyah. Semakin ia berusaha melupakan Tony, semakin sering keadaan mempertemukan mereka dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Dan di sisi lain, Mika justru semakin bersemangat karena mengira acara hari itu menjadi langkah kecil yang membawanya semakin dekat dengan pria yang selama ini mengisi seluruh harapannya. Acara bakti sosial itu selesai, tetapi meninggalkan sesuatu yang tidak ikut pulang bersama para peserta. Sabrina membawa pulang kegelisahan. Sementara Tony kembali ke rutinitasnya di bengkel tanpa menyadari bahwa kehadirannya telah membuat hati seseorang terus berdebat dengan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, hujan turun sejak pagi. Pelanggan bengkel tidak sebanyak biasanya. Tony memanfaatkan waktu senggang untuk merapikan gudang suku cadang. Di saat itulah Mika datang dengan payung berwarna putih. Ujung celananya sedikit basah karena berlari dari tempat parkir. Mas Tony. Kenapa hujan-hujan ke sini? Kan pengin ketemu. Mika langsung menutup mulutnya sendiri. Waduh, keceplosan. Tony tertawa kecil. Untung saya pura-pura tidak dengar. Jangan pura-pura. Memang harus dengar. Mika ikut tertawa. Suasana terasa ringan. Ia memang selalu bisa membuat keadaan menjadi lebih ceria. Setelah mengobrol beberapa menit, Mika mengeluarkan sebuah amplop kecil dari dalam tasnya. Mas. Iya. Nanti kalau sudah pulang, baru dibuka. Apa ini? Pokoknya dibuka nanti. Belum sempat Tony menjawab. Salah seorang mekanik memanggilnya karena ada pelanggan datang. Mas Tony. Iya. Tony spontan meletakkan amplop itu di atas meja kerja sebelum menghampiri pelanggan. Mika tersenyum malu lalu berpamitan. Ia pulang dengan jantung berdebar. Isi amplop itu bukan uang. Bukan pula undangan. Di dalamnya hanya ada selembar kertas berisi tulisan tangan. Bukan surat cinta yang berlebihan. Hanya sebuah pengakuan sederhana bahwa ia merasa nyaman setiap berada di dekat Tony dan ingin mengenalnya lebih jauh. Mika menghabiskan waktu hampir 2 jam hanya untuk menulis ulang kalimat-kalimat itu agar tidak terdengar memaksa. Sore harinya, bengkel semakin sibuk. Tony lupa bahwa ada sebuah amplop tertinggal di meja kerjanya. Menjelang pulang, hujan kembali turun sangat deras. Pemilik bengkel memanggil Tony. Ton. Iya, Pak. Tolong antarkan dokumen ini ke rumah Sabrina. Besok pagi sudah harus ditandatangani. Baik. Tony mengambil map dokumen yang cukup tebal. Tanpa sadar, amplop milik Mika ikut terselip di dalam map tersebut. Ia sama sekali tidak menyadarinya. Sesampainya di rumah Sabrina, hujan belum juga reda. Sabrina membukakan pintu sambil membawa handuk kecil. Masuk dulu. Bajumu basah. Tidak usah lama-lama. Saya hanya mengantar dokumen. Kalau langsung pulang dalam keadaan seperti ini, malah sakit. Tony akhirnya masuk. Abu langsung berlari menyambutnya sambil mengeong keras. Dia masih ingat. Setiap ada suara motor, dia selalu lari ke pagar. Tony tersenyum sambil mengelus kepala Abu. Sabrina mengambil map dokumen itu. Saat membukanya, sebuah amplop putih terjatuh ke lantai. Ada yang jatuh. Tony menoleh. Itu bukan dokumen. Sabrina mengambil amplop tersebut. Di bagian depannya hanya tertulis satu kalimat.
Untuk Mas Tony. Tulisan tangan itu sangat rapi. Sabrina menyerahkannya. Mungkin ini milikmu. Tony menerimanya dengan bingung. Saya juga tidak tahu dari siapa. Buka saja. Tony membuka amplop itu tanpa curiga. Matanya membaca isi surat secara perlahan. Semakin lama, ekspresinya berubah menjadi canggung. Ia baru menyadari bahwa surat itu berasal dari Mika. Sabrina tidak membaca isinya. Namun dari raut wajah Tony, ia sudah bisa menebak bahwa surat itu bukan surat biasa. Kalau itu urusan pribadi, tidak perlu dijelaskan. Tony mengangguk pelan. Maaf. Ia memasukkan kembali surat tersebut ke dalam amplop. Suasana mendadak terasa berbeda. Sabrina berusaha tetap tersenyum seperti biasa, tetapi ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia sadar, cepat atau lambat, Mika memang akan mengungkapkan perasaannya. Dan hari itu akhirnya tiba. Beberapa saat kemudian hujan mulai mereda. Tony berdiri. Saya pamit. Sabrina mengangguk. Hati-hati. Di perjalanan pulang, Tony berhenti di bawah sebuah pohon besar. Ia kembali membuka surat itu. Tulisan Mika sederhana. Tidak ada kalimat dramatis. Tidak ada permintaan agar Tony segera membalas. Mika hanya berharap, jika suatu hari Tony membuka hati, ia ingin menjadi orang yang diberi kesempatan untuk mengenalnya lebih dekat. Tony membaca surat itu hingga selesai. Lalu melipatnya kembali dengan sangat rapi. Sesampainya di rumah kontrakan, ia duduk cukup lama di depan meja kecil. Ia menghargai keberanian Mika. Namun semakin ia memikirkan surat itu, semakin ia merasa tidak menemukan jawaban di dalam hatinya. Yang justru terus muncul di pikirannya adalah senyum tenang seorang wanita yang selalu berbicara dengan lembut. Wanita yang beberapa kali tanpa sadar membuat rumah sederhana terasa begitu hangat. Tony mengembuskan napas panjang. Aku tidak boleh salah langkah. Ia tahu, jika sampai melukai perasaan Mika, hubungannya dengan keluarga pemilik bengkel bisa berubah. Namun ia juga tidak ingin menerima perasaan seseorang hanya karena merasa tidak enak. Di rumah yang berbeda, Sabrina berdiri di dekat jendela sambil memandangi hujan yang kembali turun. Ia meyakinkan dirinya bahwa surat itu adalah awal yang baik bagi Mika. Ia seharusnya ikut bahagia. Akan tetapi, semakin ia berusaha ikut bahagia, semakin sulit ia membohongi hatinya sendiri. Karena tanpa ia sadari, pria yang sejak tadi memenuhi pikirannya ternyata sudah mulai memikirkan dirinya. Meski Tony sendiri belum berani mengakui alasan sebenarnya. 2 hari berlalu sejak Tony membaca surat dari Mika. Amplop putih itu masih tersimpan rapi di dalam laci meja kontrakannya. Bukan karena ingin menyimpannya sebagai kenangan, melainkan karena ia belum menemukan cara yang paling baik untuk memberikan jawaban. Ia tahu, diam terlalu lama hanya akan membuat Mika semakin berharap. Tetapi menjawab dengan tergesa-gesa juga bisa melukai hati gadis itu. Di bengkel, Tony tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada perubahan pada sikapnya. Justru Mika yang mulai gelisah. Setiap kali datang, ia diam-diam memperhatikan apakah Tony membawa surat itu atau tidak. Apakah sikapnya berubah? Apakah senyumnya berbeda? Namun semuanya tetap sama. Hal itu membuat Mika semakin penasaran. Suatu sore, ketika bengkel mulai sepi, Mika memberanikan diri menghampiri Tony yang sedang merapikan peralatan. Mas. Iya. Suratku sudah dibaca. Tony mengangguk pelan. Sudah. Terus. Mika mencoba tersenyum meski jantungnya berdegup lebih cepat. Tony meletakkan kunci pas di atas meja. Aku senang kamu mau jujur. Mika menghela napas lega. Berarti. Tapi aku belum bisa menerima perasaanmu. Kalimat itu diucapkan dengan suara yang sangat tenang. Tidak dingin. Tidak kasar. Mika membeku. Senyum di wajahnya perlahan menghilang. Boleh tahu alasannya? Tony menundukkan pandangan beberapa saat. Aku belum ingin menjalin hubungan dengan siapapun. Itu saja. Iya. Mika menatap wajah Tony cukup lama. Entah mengapa, ia merasa Tony menyembunyikan sesuatu.
bukan kebohongan, melainkan perasaan yang belum siap diucapkan. Meski begitu, Mika tidak memaksa. Ia mengangguk pelan. Terima kasih karena sudah jujur. Tony merasa bersalah melihat mata Mika yang mulai berkaca-kaca. Aku harap kita tetap bisa berteman. Mika tersenyum tipis. Aku juga. Setelah mengucapkan itu, Mika segera berbalik. Ia tidak ingin Tony melihat air mata yang mulai jatuh. Begitu masuk ke dalam mobil, ia memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Ia kecewa. Namun yang lebih membuatnya sedih adalah Tony sama sekali tidak memberi harapan palsu. Malam itu, Mika memilih mengunjungi rumah Sabrina. Begitu melihat keponakannya datang dengan mata sembab, Sabrina langsung mengerti bahwa sesuatu telah terjadi. Ada apa? Mika memeluk tantenya tanpa berkata apa-apa. Beberapa detik kemudian, suara tangisnya pecah. Sabrina mengusap pelan punggung Mika. Ditolak. Mika mengangguk. Iya. Sabrina memejamkan mata. Ada rasa lega yang muncul begitu cepat hingga ia merasa bersalah kepada dirinya sendiri. Ia membenci perasaan itu. Di saat Mika sedang terluka, hatinya justru merasa lebih ringan. Ia segera menepis perasaan tersebut. Mas Tony bilang apa? Dia belum mau menjalin hubungan dengan siapapun. Sabrina tersenyum lembut. Itu berarti dia menghargai perasaanmu. Maksud tante? Dia bisa saja memberikan harapan supaya kamu tidak sedih. Tapi dia memilih jujur. Mika mengusap air matanya. Ia juga. Orang baik belum tentu langsung bisa membalas perasaan kita. Mika mengangguk pelan. Aku bakal coba ikhlas. Malam itu mereka mengobrol cukup lama. Sabrina terus menghibur Mika hingga gadis itu akhirnya bisa tersenyum lagi. Namun setelah Mika tertidur di kamar tamu, Sabrina justru tidak bisa memejamkan mata. Ucapan Tony terus terngiang di kepalanya. Aku belum ingin menjalin hubungan dengan siapapun. Kalimat itu terdengar wajar. Tetapi entah mengapa, Sabrina merasa masih ada sesuatu yang belum diungkapkan Tony. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil kembali mempertemukan mereka. Sabrina sedang membeli pupuk tanaman di sebuah toko pertanian. Saat membawa karung pupuk ke mobil, salah satu pegangannya robek. Isi pupuk tumpah ke tanah. Beberapa orang melihat, tetapi tidak ada yang mendekat. Tiba-tiba seseorang mengambil karung yang sudah rusak itu. Biar saya bantu. Sabrina menoleh. Tony. Saya kebetulan membeli oli untuk mesin potong rumput bengkel. Tanpa banyak bicara, Tony memindahkan pupuk ke karung baru yang diberikan penjaga toko. Tangannya kembali dipenuhi debu. Sabrina merasa tidak enak. Maaf jadi merepotkan. Tidak merepotkan. Setelah semuanya selesai, mereka berjalan menuju parkiran. Di dekat mobil, Sabrina menghentikan langkah. Mas Tony. Iya. Boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Kalau pertanyaanku terlalu pribadi, kamu boleh tidak menjawab. Tony mengangguk. Sabrina menarik napas pelan. Kemarin, Mika bilang kamu menolaknya. Iya. Kenapa? Tony terdiam beberapa saat. Ia memandang langit yang mulai mendung, lalu mengembalikan pandangannya kepada Sabrina. Aku tidak ingin menerima seseorang kalau hatiku belum benar-benar ada di sana. Jawaban itu membuat Sabrina kehilangan kata-kata. Kalimat tersebut sederhana, namun terasa begitu jujur. Ia hanya mengangguk pelan. Terima kasih sudah menjawab. Tony tersenyum kecil. Sama-sama. Mereka berpamitan dan masuk ke mobil masing-masing. Sepanjang perjalanan pulang, Sabrina terus mengingat satu kalimat itu. Bukan karena Tony menolak Mika, melainkan karena ia sadar, pria itu tidak pernah menjadikan cinta sebagai rasa kasihan atau balas budi. Dan tanpa disadari oleh keduanya, jawaban jujur itu justru menjadi awal dari sebuah keberanian. Keberanian Tony untuk mendengarkan isi hatinya sendiri, dan keberanian Sabrina untuk berhenti menyangkal perasaan yang selama ini ia pendam. Sejak pertemuan di toko pertanian itu,
Tony tidak lagi bisa menganggap perasaannya sebagai sesuatu yang akan hilang dengan sendirinya. Semakin ia berusaha sibuk bekerja, bayangan Sabrina justru semakin sering muncul. Bukan karena kecantikannya, melainkan karena ketenangan yang selalu ia rasakan setiap kali berada di dekat wanita itu. Tony mulai menyadari satu hal. Perasaan nyaman yang selama ini ia anggap sebagai rasa hormat ternyata telah berubah menjadi rasa yang jauh lebih dalam. Namun kesadaran itu justru membuatnya semakin gelisah. Sabrina adalah adik pemilik bengkel. Status mereka sangat berbeda. Belum lagi ada Mika yang pernah menyatakan perasaannya. Tony takut semua orang mengira dirinya sengaja mendekati Sabrina demi kehidupan yang lebih baik. Pikiran itu terus mengganggunya. Hingga suatu sore, pemilik bengkel menghampiri Tony yang sedang menutup kap mobil pelanggan. "Ton." "Iya, Pak. Kamu ada waktu sebentar?" "Tentu." Mereka duduk di bangku kayu di samping bengkel. Pemilik bengkel memandang Tony sambil tersenyum. "Kamu sudah bekerja hampir 3 tahun di sini." "Iya, Pak. Selama itu juga saya belum pernah mendengar pelanggan mengeluh soal kamu." Tony hanya tersenyum kecil. "Terima kasih. Lalu, saya ingin bertanya sesuatu." "Silakan. Kamu sudah punya pacar?" Pertanyaan itu membuat Tony sedikit terkejut. "Belum." "Belum atau tidak mau?" Tony terdiam sesaat. "Belum menemukan orang yang tepat." Pemilik bengkel mengangguk pelan. "Jawabanmu selalu jujur." Percakapan mereka berhenti ketika ada pelanggan baru datang. Namun pertanyaan sederhana itu terus terngiang di kepala Tony hingga malam. Di sisi lain, Sabrina sedang menyiapkan makan malam. Abu sibuk bermain di dekat dapur. Saat sedang memotong sayuran, bel rumah berbunyi. Sabrina membuka pintu. Di depannya berdiri Tony. Ia membawa sebuah kotak kardus kecil. "Maaf datang malam-malam." "Ada apa?" "Saya mengembalikan bor milik bengkel. Tadi siang dipinjam tetangga Mbak. Katanya sekalian titip." "Oh, masuk dulu." Tony menggeleng pelan. "Saya tidak lama." Sabrina melihat langit yang mulai gerimis. "Kalau sekarang pulang, pasti kehujanan." Belum sempat Tony menjawab, hujan benar-benar turun. Akhirnya ia masuk ke teras. Sabrina menyeduhkan teh hangat seperti biasanya. Tidak ada suasana canggung. Mereka sudah terlalu sering bertemu dalam keadaan sederhana seperti itu. Beberapa menit kemudian, Sabrina memandang Tony. "Mas Tony." "Iya. Aku mau bertanya sekali lagi." "Tanya saja." "Kamu pernah menyesal menolak Mika?" Tony menggeleng. "Tidak." "Kenapa begitu yakin?" Karena pertanyaan itu diucapkan dengan sangat tenang, Tony merasa tidak perlu lagi menyembunyikan isi hatinya. Ia menarik napas pelan. Luka karena ditolak akan sembuh. Sabrina mendengarkan tanpa memotong. Tapi menerima seseorang tanpa benar-benar mencintainya, itu bisa melukai 2 orang sekaligus. Sabrina menundukkan pandangan. Kalimat itu terdengar begitu tulus. Beberapa detik berlalu. Tony kembali berbicara. "Sebenarnya." Ia menghentikan ucapannya. Sabrina mengangkat wajah. "Sebenarnya apa?" Tony mengepalkan jemarinya sendiri. "Ada seseorang yang memenuhi pikiran saya." Jantung Sabrina berdetak lebih cepat. Ia berusaha tetap terlihat tenang. "Siapa?" Tony tersenyum tipis. Orangnya mungkin tidak pernah menyangka. Sabrina mulai merasa napasnya berubah tidak teratur. "Dia baik. Dia membuat saya merasa pulang, padahal kami tidak tinggal di rumah yang sama. Dia selalu bicara dengan lembut. Dan setiap kali saya berpikir untuk melupakannya, keadaan justru mempertemukan kami lagi." Kini Sabrina benar-benar memahami siapa yang sedang dibicarakan. Ia memalingkan wajah karena matanya mulai berkaca-kaca. "Tony, saya tahu ini salah." "Tidak. Status kita jauh berbeda." "Bukan itu. Saya juga tahu Mbak pasti akan menolak." Sabrina perlahan menggeleng. "Bukan karena aku tidak punya perasaan.
Tony terdiam. Sabrina menatapnya dengan mata yang mulai dipenuhi air mata. Aku menjauh darimu bukan karena tidak nyaman. Lalu, karena Mika. Tony membeku. Sabrina tersenyum pahit. Aku tahu dia menyukaimu jauh sebelum kamu tahu perasaanku. Aku terus mencoba menghilangkan perasaan ini. Aku sengaja tidak datang ke bengkel. Aku sengaja memperbaiki semuanya sendiri. Tapi semakin aku menghindar, semakin sering kita dipertemukan. Tony tidak menyangka akan mendengar pengakuan itu. Selama ini ia selalu mengira Sabrina hanya bersikap ramah kepada semua orang. Tak ada yang berani berbicara. Suara hujan menjadi satu-satunya yang terdengar di teras rumah itu. Beberapa saat kemudian, Sabrina mengusap air matanya sendiri. Kalau bukan karena Mika, mungkin aku sudah jujur sejak lama. Tony memandang wanita di hadapannya dengan perasaan yang bercampur aduk. Bahagia. Dan juga bingung. Karena cinta yang selama ini ia pendam ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu kenyataan yang belum bisa mereka abaikan. Mika masih belum mengetahui bahwa dua orang yang paling ia percaya, diam-diam saling menyimpan perasaan yang sama. Hujan di teras rumah Sabrina akhirnya reda. Namun tidak satu pun dari mereka beranjak. Pengakuan yang baru saja terucap membuat waktu terasa berjalan lebih lambat. Tony menatap Sabrina dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini ia terus berusaha mengubur perasaannya karena merasa tidak pantas. Kini, wanita yang selalu ia hormati itu justru mengaku menyimpan perasaan yang sama. Aku tidak ingin Mika terluka, ucap Sabrina lirih. Aku juga. Itulah kenapa kita tidak boleh memulai apapun sebelum dia tahu yang sebenarnya. Tony mengangguk mantap. Aku setuju. Malam itu mereka tidak saling mengucapkan kata cinta. Tidak ada genggaman tangan. Tidak ada pelukan. Mereka hanya membuat satu kesepakatan. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan membohongi Mika. 2 hari kemudian, Mika datang ke rumah Sabrina seperti biasanya. Ia membawa beberapa potong kue kesukaan tantenya. Namun sejak memasuki rumah, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Abu terus berlari menuju pintu setiap kali mendengar suara motor di luar. Lucu ya, Tan. Abu kayak lagi nunggu seseorang. Sabrina hanya tersenyum kecil. Iya. Beberapa menit kemudian, bel rumah benar-benar berbunyi. Sabrina membuka pintu. Di depan rumah berdiri Tony. Ia datang membawa makanan kucing yang sempat dipesan Sabrina beberapa hari sebelumnya. Melihat Tony datang, Mika tersenyum ramah. Mas Tony. Halo, Mika. Tony menyerahkan kantong belanja kepada Sabrina. Ini pesanannya. Terima kasih. Tidak ada yang aneh dari percakapan itu. Namun Mika menangkap sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Cara Tony memandang Sabrina. Tatapan itu lembut. Bukan seperti seorang mekanik kepada pelanggan. Bukan pula seperti seorang pegawai kepada keluarga atasannya. Tatapan itu penuh rasa hormat, sekaligus penuh rasa sayang. Saat Sabrina berbicara, Tony selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan tanpa sadar, Sabrina juga melakukan hal yang sama. Mika terdiam. Hatinya mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Setelah Tony pulang, Mika duduk cukup lama di teras. Sabrina ikut duduk di sampingnya. Tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Mika memecah keheningan. Tante. Iya. Tante suka sama Mas Tony, ya? Sabrina memejamkan mata. Ia sudah berjanji untuk jujur. Aku suka. Jawaban itu membuat mata Mika berkaca-kaca. Aku juga sudah menduganya. Sabrina langsung menggenggam tangan keponakannya. Maaf. Bukan salah tante. Kalau aku tahu lebih awal. Mika menggeleng pelan. Aku justru baru sadar. Sadar apa? Mas Tony tidak pernah melihatku seperti dia melihat tante. Air mata mulai mengalir di pipi Mika. Tadinya aku pikir kalau aku terus berusaha, dia pasti berubah. Ternyata,
Cinta memang tidak bisa dipaksa. Sabrina ikut menangis. Ia memeluk Mika erat. Kalau kamu membenciku, aku akan mengerti. Mika langsung menggeleng. Aku sedih. Sangat sedih. Tapi aku tidak mungkin membenci Tante. Tante yang selalu nemenin aku sejak kecil. Tante yang selalu ada setiap aku butuh. Kalau orang yang dipilih Mas Tony memang Tante, berarti aku harus belajar mengikhlaskan. Tangis keduanya pecah di pelukan yang hangat. Bukan karena saling menyalahkan, melainkan karena sama-sama sedang belajar menerima kenyataan. Keesokan harinya, Mika datang sendiri ke bengkel. Tony yang melihatnya langsung menghampiri. Mika, aku cuma mau ngobrol sebentar. Mereka duduk di bangku kayu di samping bengkel. Mika tersenyum tipis. Ternyata orang yang ada di hati Mas selama ini Tante Sabrina. Tony menundukkan kepala. Aku minta maaf. Mas jangan minta maaf. Aku cuma ingin tahu satu hal. Apa? Mas benar-benar sayang sama Tante? Tony tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah bengkel yang menjadi saksi perjalanan hidupnya selama ini. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, aku tetap ingin menjadi alasan dia tersenyum. Aku ingin pulang ke rumah yang ada dia di dalamnya. Aku ingin merawat Abu bersamanya. Aku ingin mendengar ceritanya setiap malam. Kalau itu bukan cinta, aku juga tidak tahu harus menyebutnya apa. Air mata Mika kembali jatuh. Namun kali ini ia tersenyum. Jawaban itu sudah cukup. Ia berdiri lalu mengulurkan tangan. Selamat ya, Mas. Tony ikut berdiri. Terima kasih. Ada satu syarat. Apa? Jangan pernah bikin Tante menangis. Tony menjabat tangan Mika dengan erat. Aku janji. Sore harinya, Tony datang ke rumah Sabrina. Kali ini bukan untuk memperbaiki pagar, bukan mengantar dokumen, bukan membawa makanan kucing. Ia datang membawa keberanian. Sabrina sudah menunggunya di teras. Aku sudah bicara sama Mika, ucap Tony. Aku juga. Dia luar biasa. Sabrina mengangguk sambil mengusap air matanya. Iya. Tony melangkah lebih dekat. Aku tidak punya rumah mewah. Aku juga bukan orang kaya. Yang aku punya hanya pekerjaan, kejujuran, dan niat untuk membahagiakan seseorang. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang sempurna. Tapi selama aku masih bisa bekerja, aku akan berusaha supaya tidak ada satu hari pun kamu merasa berjuang sendirian. Sabrina tidak mampu lagi menahan air matanya. Selama bertahun-tahun setelah ditinggal suaminya, ia selalu merasa hidupnya akan berjalan datar sampai tua. Ia tidak pernah mencari cinta baru, apalagi dari seorang pria yang usianya lebih muda. Namun hidup memang sering menghadirkan kebahagiaan dengan cara yang tidak pernah disangka. Sabrina tersenyum di sela tangisnya. Kalau begitu, izinkan aku menemanimu berjuang. Tony mengangguk pelan. Tanpa kata-kata berlebihan, mereka saling menggenggam tangan. Genggaman yang lahir bukan karena rasa kasihan, bukan karena harta, bukan pula karena kesepian, melainkan karena dua hati yang saling menemukan tempat pulangnya. Beberapa bulan kemudian, bengkel itu tetap ramai seperti biasa. Tony masih datang paling pagi, masih menyapu lantai, masih melayani pelanggan dengan jujur. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Hanya satu hal yang berbeda. Setiap sore, sebuah mobil sering berhenti di depan bengkel. Sabrina turun sambil membawa 2 kotak makan. Satu untuk Tony, satu lagi untuk seluruh mekanik. Sementara Abu yang kini sudah tumbuh besar selalu mengeong riang setiap kali mendengar suara motor Tony memasuki halaman rumah. Mika juga perlahan kembali ceria. Ia tidak lagi datang ke bengkel untuk mengejar seseorang. Ia datang sebagai keluarga. Sesekali ia masih menggoda Tony. Mas, jangan lupa. Janji sama aku. Tony tersenyum. Aku ingat. Jangan bikin Tante nangis. Tidak akan. Mika mengangguk puas.
Ia memang kehilangan cinta pertamanya. Tetapi ia tidak kehilangan dua orang yang paling berarti dalam hidupnya. Di sebuah sore yang hangat, Tony dan Sabrina duduk berdampingan di teras rumah sambil memperhatikan Abu mengejar kupu-kupu di taman kecil yang dulu mereka buat bersama. Sabrina bersandar pelan di bahu Tony. "Aku baru sadar." "Sadar apa?" "Ternyata bahagia itu sederhana. Tidak harus rumah besar. Tidak harus hidup mewah. Cukup ada seseorang yang pulang, lalu membuat rumah terasa hidup." Tony tersenyum. "Lalu aku? Kamu bukan lagi tamu di rumah ini. Kamu adalah alasan kenapa rumah ini kembali terasa seperti rumah." Angin sore berembus pelan. Di halaman, bunga-bunga melati bergoyang mengikuti arah angin. Sementara di sudut taman, pagar kecil yang dulu dibuat Tony masih berdiri kokoh. Pagar sederhana yang awalnya dibuat untuk menjaga seekor anak kucing. Tanpa pernah mereka sadari, pagar kecil itu juga menjadi awal dari kisah yang mempertemukan dua hati yang sama-sama pernah merasa kehilangan, hingga akhirnya menemukan tempat pulang di dalam diri satu sama lain.